Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kiranya pagi ini kita semua dalam keadaan sukacita dan kita bersyukur kita boleh bersama-sama mengawali kehidupan kita di dalam Tuhan. Kita mari menghadap Dia, kita menyembah Dia. Kita mengucap syukur buat setiap anugerah-Nya. Saat ku
Kami sungguh bersyukur ya Tuhan pagi ini Bu, setiap kebaikan dan anugerah-Mu yang kami senantiasa rasakan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk setiap permeliharaanmu. Kami bersyukur buat pagi ini. Kami bersyukur buat kesempatan ini. Kami bersyukur buat setiap apa yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Kami menyembah Engkau pagi ini Tuhan. Kami menaikkan korban syukur kami. Kami boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Kiranya Engkau boleh sungguh berkenan akan setiap pujian penyembahan kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur kalaupun kami ada di tempat-tempat yang berbeda. Tapi kami boleh sungguh bersahati menyatukan hati kami bersama-sama dalam persekutuan doa pagi ini. Tuhan, kiranya Engkau yang diagungkan, dimuliakan. Dan biarkan kehidupan kami semakin hari. Kami boleh memiliki kehidupan yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Yang sungguh memuliakan Tuhan. Yang sungguh mengagungkan Engkau. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Amsal. Kitab Amsal pasal yang ke-8. Amsal pasal yang ke-8. Kita akan membaca 2 ayat saja, ayat 22 dan 23. Saya akan membacakan untuk kita semua. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala, sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Saya akan ulangi ya. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala, sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Saudara, kalau kita membaca kitab Amsal ini yang kita kenal sebagai sastra hikmat, kalau sudah membaca 2 ayat yang pendek ini, sebenarnya ada satu prinsip yang terkandung di dalamnya, menyangkut bagaimana Allah menciptakan kita, menyangkut bagaimana Allah merancangkan situasi lingkungan kita. Saudara, kitab ini mengungkapkan ekspresinya bahwa Tuhan telah menciptakan aku sejak purbakala, dikatakan. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Saudara, apa yang kita bisa belajar dari prinsip ini? Prinsip ini mengajar betapa Tuhan seolah menciptakan bumi itu untuk, perhatikan ya, dalam pemahaman ini, seolah Tuhan menciptakan bumi itu untuk keperluan manusia. Jadi manusia ada, diciptakan kondisi. Manusia ada, diciptakan lingkungan. Manusia ada, diciptakan habitatnya, tempatnya. Manusia ada, bumi ada. Saudara, ini yang kita sebenarnya perlu pahami di dalam prinsip mengenai potensi hidup kita. Saudara, kita harus menyadari bahwa Tuhan Allah memberikan kepada kita, mengizinkan kepada kita ada dalam situasi-situasi tertentu, dalam lingkungan-lingkungan tertentu, untuk saya dan saudara mengalami kemajuan, mengalami pertumbuhan, mengalami potensi yang maksimal. Tapi dalam setiap situasi itu, Tuhan menetapkan satu kontrol kepada kita, yaitu kebenaran firman-Nya. Maka saudara, dalam situasi apapun yang Tuhan ingin
kita supaya tetap bisa mengalami kemaksimalan, mengalami kemajuan, mengalami pertumbuhan yang Tuhan ingin dalam situasi apapun. Saya dan saudara taat akan kebenaran firman Tuhan. Taat akan kebenaran firman Tuhan. Dalam situasi apapun. Maka saudara, tantangan tidak selalu berupa situasi yang tidak bagus. Tantangan tidak selalu berupa tentang kesulitan. Tapi tantangan juga bisa berupa zona nyaman. Tantangan juga bisa berupa keberhasilan, kesuksesan. Karena tidak banyak atau tidak sedikit orang yang ketika sukses justru dia mengalami kegagalan di dalam Tuhan. Saudara, maka ketaatan saudara akan firman jangan ketika hanya dalam situasi sulit saja. Tapi dalam situasi segala sesuatu. Apakah dalam situasi sulit? Apakah dalam situasi yang menyenangkan? Apakah sedang dalam keberhasilan? Atau termasuk sedang dalam kesulitan hidup? Tetaplah taat. Saudara, maka banyak orang ketika menghubungkan ketaatan akan berkat, seringkali memahami perspektif yang salah. Seolah membutuhkan ketaatan hanya untuk memperolehnya berkat itu. Padahal yang Tuhan inginkan, saya dan saudara dalam situasi apapun, taatlah. Karena itu yang akan membuat engkau bertumbuh, engkau mengalami kemajuan, engkau akan bisa mengalami bisa performamu optimal dalam talentamu atau dalam potensimu. Nah, saudara-saudara, Allah juga ingin, saudaraku, dalam kehidupan kita, bagaimana Allah mengizinkan berbagai hal. Ya, berbagai hal pengalaman kehidupan Anda untuk membentuk Anda. Allah tidak ingin, tidak saja ingin menyampaikan rencananya bagi kehidupan kita, tetapi Dia juga ingin memahami berbagai pengalaman yang Dia anggap perlu bagi kita untuk kita biar lebih efektif. Untuk Allah juga lebih efektif menyampaikan rencana kepada kita. Tapi saudaraku, kebanyakan kita seringkali tidak setia dalam menghadapi berbagai hal yang Tuhan izinkan. Sudah, makanya ada banyak orang, saudara-saudara, yang tidak bisa menghadapi berbagai macam hal. Banyak orang yang selalu tidak betah dalam pekerjaan. Selalu ingin berganti pekerjaan. Orang tidak betah. Bahkan dalam lingkungan selalu pengen ganti lingkungan. Orang tidak betah dalam komunitas gereja. Sebentar ganti-ganti gereja. Ada banyak orang tidak betah tinggal satu kota. Terus pindah kota-kota, pindah-pindah. Ada orang yang bahkan tidak pindah, tidak bisa tahan. Termasuk dengan pasangannya pun tidak bisa tahan. Ganti-ganti pasangan. Saudara, padahal Allah izinkan situasi terjadi dalam hidup kita untuk kita boleh optimal. Maka tadi saya katakan di depan, situasi apapun, jangan biarkan engkau tidak taat kepadanya. Dalam situasi apapun, jangan biarkan engkau tidak taat kepadanya. Tetaplah taat kepada Tuhan. Tetaplah taat kepadanya. Saudara, dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang menuntut kita, yang diharapkan dari kita adalah kita tetap berjuang, kita tetap berusaha. Saudara, ada satu perumpamaan di dalam Alkitab, seorang perempuan yang kehilangan dirhamnya. Kalau sudah membaca di dalam Lukas pasal 15 ayat 8 sampai 10,
Ada perumpamaan perempuan yang kehilangan dirhamnya. Saudara, apa yang dilakukan oleh perempuan itu? Perempuan itu tidak hanya diam berpangku tangan sambil menyesali, meratapi, aduh dirhamku hilang. Perempuan itu tidak demikian. Tapi perempuan itu mencarinya. Mencari dengan sungguh-sungguh. Mencari dengan sungguh-sungguh. Dan apa yang kita bisa belajar di sini? Perempuan itu, saudara, menemukan dirham itu. Sudah perhatikan baik prinsip dari perempuan ini. Bagaimana dia tidak duduk dan berkabung atas kehilangan dirham itu. Tetapi dia, saudaraku, bangkit dan bekerja hingga menemukannya. Sudah sebenarnya ini yang kita harus miliki. Kita mengembangkan potensi kita. Mungkin situasi kita tidak baik. Kita merasa kita kehilangan atau kita tidak memiliki potensi yang besar. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menyalurkan potensi kita. Dengan apa? Memiliki rencana, keinginan. Kemudian apa? Menjabarkan rencana kita. Kemudian apa? Menjadikan rencana itu sebuah tindakan. Ketika itu masih sekedar rencana, itu belum menjadi tindakan. Potensimu belum tersalurkan. Maka saudara, dalam situasi apapun yang sedang menimpa Anda, Tuhan menerapkan satu kontrol untuk kita. Tetaplah taat. Tuhan, aku ingin tetap taat. Apapun situasiku, aku ingin tetap taat. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuslah yang ku pegang teguh. Yesus, kami Engkau pegang teguh. Tuhan, Engkau kami pegang teguh. Yesuslah yang ku pegang teguh. Yesus yang kami pegang teguh. Yesuslah yang ku pegang teguh. Bapa surga, kami bersyukur kepadamu saat ini untuk setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Engkau menciptakan kami. Bahkan Engkau memberikan kepada kami, mengizinkan kepada kami situasi lingkungan yang Tuhan izinkan sengaja untuk membuat kami bertumbuh dalam potensi kami. Untuk membuat kami bisa maksimal, efektif dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur karena pagi ini kami menyadari situasi apapun yang boleh kami alami, Tuhan izinkan itu terjadi. Dan Tuhan senantiasa mengetahui bahwa apapun situasi kami, itulah yang terbaik bagi kami. Tuhan ajari kami saat ini untuk kami mensyukuri setiap situasi yang terjadi dalam kehidupan kami. Ajari kami pagi ini untuk kami menyadari bahwa setiap keadaan, situasi kondisi yang ada pada diri kami, semua itu baik untuk kebaikan kami. Semua itu Tuhan izinkan untuk kebaikan kami. Biarkan dalam situasi yang baik kami, menyenangkan kami maupun yang tidak, kami tetap memegang, kami tetap hidup dalam kendali, yaitu taat akan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami setia, untuk kami taat akan firman Tuhan dalam situasi apapun.
Karena Engkau mencari orang-orang yang setia di antara kami. Dan dengan ketaatan itulah Tuhan ingin menyatakan, memaksimalkan untuk potensi kami. Tuhan, kami bersyukur pagi ini. Kami bersyukur setiap anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang senantiasa mengingatkan kami. Betapa kami harus setia di hadapan-Mu, sehingga kami boleh mencapai potensi kami yang maksimal. Tuhan berkati kami juga ketika kami mengalami kehilangan atau mengalami mungkin kami tidak mengerti atau belum menemukan tentang potensi kami. Biarkan kami tidak duduk diam, tapi kami bekerja, kami merencanakan dan kami bekerja keras sebagaimana perumpamaan perempuan yang kehilangan dirham itu. Biarkan kami boleh sungguh mencari dan mencari. Kami juga bersyukur karena Tuhan memberikan pekerjaan sebagai alat sarana di mana Tuhan ingin memberkati kami. Tuhan, jangan biarkan kami menggerutu dengan pekerjaan kami. Jangan biarkan kami mengeluh terhadap pekerjaan kami. Tapi biarkan kami bekerja dengan sukacita, dengan sepenuh hati, dengan maksimal. Karena melalui pekerjaan ini Tuhan boleh memberkati kami. Apapun pekerjaan kami, sesederhana apapun, Tuhan tolong kami untuk kami boleh mengerjakan dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami juga mau berdoa untuk setiap pelayanan kasih, pelayanan diakoni yang Tuhan boleh percayakan, yang Tuhan boleh tanam dalam diri kami, supaya kami boleh memiliki kepekaan, kepedulian terhadap lingkungan kami. Dan biarkan kami boleh melakukan hal itu untuk menunjukkan kasih Kristus kepada lingkungan kami. Berkati untuk pelayanan diakonia, baik yang dilakukan oleh gereja-gereja maupun oleh lembaga-lembaga. Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan kepada kaum gelandangan, kaum yang marginalkan, Tuhan dimarginalkan. Kami berdoa untuk pelayanan di panti-panti asuhan, di panti jompo. Kami juga berdoa untuk pelayanan di lembaga-lembaga permasyarakatan. Kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan mungkin kepada orang-orang yang tidak mampu. Pelayanan-pelayanan kepada yang, oh Tuhan, orang-orang yang mengalami berbagai kesulitan, termasuk kepada mereka yang sedang mengalami rehabilitasi. Tuhan berkati agar melalui setiap pelayanan-pelayanan ini Tuhan dipermuliakan, dan melalui pelayanan-pelayanan ini, oh Tuhan, nama Tuhan boleh Tuhan diberitakan. Tuhan, kami rindu melalui pelayanan yang sederhana, yang pelayanan kasih diakonia ini, Tuhan, ada banyak orang boleh mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Berkati senantiasa kehidupan kami, supaya dimanapun kami berada, kami boleh sungguh memiliki belas kasihan kepada orang lain. Kami terus berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sedang terbaring sakit, yang sedang dalam proses pemulihan. Kami terus bawa mereka di hadapan Tuhan, pulihkan, sembuhkan, dan biarkan mereka tetap merasakan kasih penyertaan Tuhan. Berkati juga untuk setiap anak-anak kami dalam sekolah pendidikannya, dan berkati juga untuk kami yang akan berangkat bekerja, beraktivitas hari ini. Tuhanlah yang menyertai. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, selamat beraktivitas, selamat berkarya hari ini. Kiranya pagi ini boleh sungguh mengingatkan kita bahwa Tuhanlah yang mengizinkan situasi keadaan yang saat ini terjadi dalam hidup kita. Dan ingatlah, ketika Tuhan mengizinkan itu, Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Semua itu untuk kebaikan kita. Maka tetaplah hidup dengan sukacita, tetaplah jalani dengan sukacita, dan jangan lupa, dalam situasi, kondisi apapun, tetap taat kepada firman-Nya. Karena Tuhan ingin memaksimalkan potensimu.
Selamat berkarya. Tuhan memberkati kita. Shalom. Immanuel.